Sedangkan tempe, saya minta anak-anak untuk membagi 6 bagian, jadi satu nilainya 1/6. Mereka membandingkan 1/4 dan 1/6. Kalau pakai media konkret, itu mereka tahu, oh ternyata lebih besar ini, lebih kecil ini. Kalau kita hanya menggunakan gambar, terkadang siswa ada yang tidak paham. Tapi kalau kita pakai model percobaan, siswa motong tahu sendiri, tempe sendiri, itu akan memberikan pengalaman yang berbeda tentunya. Nah, setelah selesai pembelajaran, saya berikan soal evaluasi. Ternyata siswa yang nilainya sangat baik atau range 90-100 ada 12. Ada 12 siswa. Yang baik ada 4, yang cukup tidak ada, yang kurang 7 siswa karena memang ada 1 siswa yang kategorinya ABK begitu. Nah, bisa dilihat dokumen kegiatan kami seperti itu, dan siswa juga saya berikan refleksi pembelajaran. Ada yang lucu refleksinya, ada yang kegiatan yang sulit yang kamu lakukan apa? Memotong tahu dan tempe begitu. Ada yang jawabannya tidak ada. Jadi kalau memang kelas 3 itu suruh menulis refleksi itu memang beragam. Jadi yang tidak bisa malah tahu tempe tidak bisa motong karena memang betul Bapak dan Ibu. Ketika mereka motong pecahan, suruh 6 bagian jadinya 4 karena satunya mengecek seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini namanya proses belajar. Jadi dari barang yang mudah didapat ternyata memberikan memberikan umpan yang sangat luar biasa karena memang dari awal siswa yang bisa hanya 4, ternyata setelah kami melakukan percobaan itu ada 12 anak. Begitu sedikit pengalaman yang bisa saya sharing dengan Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dilakukan terus-menerus. Terima kasih. Pengen lihat dokumen tahu sama temanya. Tapi di foto kecil sekali. Nah, foto kecil ini Bu. Temanya? Ya, nggak kelihatan mungkin temanya Bu. Itu mau tahu-tahunya itu. Tahunya 1/4 itu ya? Iya. Temanya 1/6 ya? Iya. Setahu saya. Ini sudah masuk tanya jawab buku Bapak Ibu? Tidak apa-apa Bu. Atau saya yang Sharing. mulai? Sharing ya. Sharing nggak apa-apa. Karena dengan begini nanti jadi lebih Betul. Oke. setahu dan sepemahaman saya, ketika tahu itu dibagi 4 1/4 dan tempe dibagi 6 1/6, maka akan susah membandingkannya lebih kecil dan lebih besarnya karena bendanya berbeda. Oke. Ya, saya pengen tahu nih mana ya tempenya. Kecuali kalau tempenya itu bagian bentuknya sama, karena ini masih kelas 3 ya. Kecuali kalau memang udah bisa ngebayangin, maksudnya dalam tahap abstraknya udah main gitu. Tapi kalau kelas 3 mungkin lebih bisa memahamkan anak ketika bentuk baratnya yang dibagi 6 dan dibagi 4, maka akan hasilnya akan berbeda begitu. Dan bentuk potongnya pun ketika bendanya sama, bentuk potongnya beda, nanti juga akan menimbulkan masalah sendiri bagi anak gitu. Belum lagi kalau itu si tahu sama si tempe begitu. Kalau saya begitu. Siap, terima kasih Bu. Betul sekali memang begitu Bu. Nah, kemarin kan sempat bingung mau pakai media apa. Sebenarnya mau di terakhir itu hari Sabtunya itu mau pakai kardus Bu, kardus bekas, tapi karena waktunya tidak cukup akhirnya ya sampai di situ begitu. Tapi semoga sesuai tidak mengurangi esensi. Siap, Semoga terima Bapak kasih. Ibu semuanya. Untuk Bapak dan Ibu. Kalau anak sudah bisa ya. Dari Bapak Ibu semuanya. Kalau ada masukan, kritikan monggo. Kalau saya tidak bisa jawab, bisa dijawab Pak Anas ya Pak. Bapak dan Ibu yang lain kalau ada masukan tidak apa-apa, karena ini kan sharing bersama, belajar bersama. Saya pikir bagi telur. Berarti apakah itu kode 1/4? Nah itu. Oke. Cukup ini kita oke. Izin menjawab nih. Nah, makanya ada yang namanya proses penyelidikan. Jadi di situ ada konfirmasi. Ketika siswa motong tidak sama, si guru itu berlaku seperti polisi begitu. Nah, kalau ini potongannya beda, kamu mau dapat yang kecil? Enggak Bu, mau dapat yang besar. Nah, yang namanya
misalkan itu kan bagiannya sama, berarti motongnya harus sama. Jadi di penyelidikannya begini gitu. Jadi ada konfirmasinya begitu. Namanya anak-anak ya namanya berproses motong pasti gunting saja tidak rapi apalagi motong. Tapi dengan adanya itu memang siswa itu dia belajar berproses. Oh ternyata nek aku misalnya saya dapat kecil apa ya motor ya kan gitu kan. Maksudnya saya tidak ditentukan. Itu loh, aku tak kasih uang 100 dengan uang apa. Tapi kudunya saya kode. Ngono. Iya betul. Makanya saya Jadi dikasih iya. ketentuan, kudunya saya kode. Tidak menceng. Betul. Berarti kan ngiris tabung. Betul. Emang anak itu saya biarkan dulu motong dulu. Coba dipotong jadi 4. Coba bisa tidak ketika mereka motong jadi 4 sama besar? Saya tidak bilang udu podo lah, enggak, biar mereka berproses. Dan nanti gurunya keliling, motongnya pilih, oh begini bu, tendo seperti ini. Ini kalau gini begini ya, begitu. Jadinya memang ya udah. Kalau kita dari awal bagi papan podo-podo, dan nanti anak-anak takutnya malah bawa penggaris. Betul. Kalau masih kecil memang begitu begini. Berbeda mungkin kalau sudah kelas tinggi, mereka kan tahu oh aku ya nek motor betul. Kita saja sih orang tua. Kadang namanya ngiris buncis saja nggak sama gitu. Jadi nggak apa-apa begini. Kalau saya pribadi biar mereka berproses, nanti kan pasti ada konfirmasi. Jadi ketika itu salah ya tidak apa-apa. Karena memang ya sudah mereka berproses sendiri. Nanti pada akhirnya kita konfirmasi di akhir. Jadi mereka punya pemahaman, oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini, begitu. Berarti ibaratnya tanpa ada zaman dulu. Iya, Potong betul. apa? Karena guru sebenarnya bukan seperti itu. Itu zaman dulu iya. Iya, Kalau zaman sekarang, dulu seperti itu. kalau sekarang kan tidak. Guru ya tugasnya ya kayak polisi. Oh ya, oke. Kalau dulu kan tidak, kita kan kayak hakim. Kan sekarang enggak. Bukan seperti itu. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan ibaratnya guru itu sebagai figur, sebagai contoh ya. Jadi segala sesuatu apa yang diterangkan ke murid, mungkin dicontoh sih. Kamu berarti ini loh, itu loh. Ibaratnya kita selalu membuatnya. Guru itu harus mempraktekkan dulu gini-gini, baru di video seperti ini. Meskipun nanti hasilnya berbeda. Karena beda Soalnya saya pakainya PBL, jadi memang berbasis dari masalah. Jadi anak-anak juga kasih masalah dulu begini. Nek kita bahasa Jawa ini nak sekolah awal kok wes ramuni masalah. Nah, mereka tidak akan pernah belajar. Mereka ketika dewasa, mereka tidak akan berani dalam mengambil keputusan. Aku orang contoh nih. Lah aku terus piye nek orang contoh? Masa aku memang aja kok salah untuk tahu ya gitu begini. Impact akhirnya seperti itu. Tetapi ketika siswa diberikan kebebasan nanti, mereka akan berani berpendapat. Soalnya kita kalau ya memang siswa itu ada aturannya, tetapi ketika pembelajaran biarkan mereka berproses. Takutnya begini, ada siswa tertentu yang kita saja tidak galak itu tidak mau masuk kelas. Apalagi nih kita nanti tolong ya dipotong jadi 4. Utuh pada dibagi 6. Utuh pada loh. Dan apa baru sama? Malah ada pertanyaan. Tetapi ketika mereka motong sesuka mereka, terus kita konfirmasi begini loh sebenarnya begini. Oh begitu toh bu, begitu. Mereka akhirnya paham. Nanti di rumah pun bisa berimpact. Bu, mungkin di rumah bisa jadi nek motong sing bodoh bu, kan bisa jadi. Kita kan tidak pernah tahu impact di rumahnya. Begitu. Itu bu, bapak dan ibu semuanya. Dari Bapak Ibu Guru monggo, saya yakin panjenengan ada sanggahan mengenai apa yang sudah diutarakan Bu Yeni dan Bu Nita. Sempat mundur kalau di sini apanya bu. Kan tadi ada pertanyaan ya dalam proses kita menggunakan PBL dengan problem solving learning kan. Nah, anak dihadapkan pada suatu permasalahan dengan pembelajaran ke ini pecahan ya, karena dihadapkan pada satu permasalahan yaitu memotong tahu juga tempe. Tapi seandainya konteksnya itu alat peraganya itu sama satu jenis, itu akan kelihatan. Contoh tahu, mereka pada diberikan tahu lah, kita potong, mereka memotong.
dengan potongan menjadi 4 misal. Dengan potong menjadi 4 mereka kan akan berbeda. Ada yang memotongnya sama, dengan ada motongnya dengan ada yang mencet dan sebagainya. Tadi ada pernyataan kok gendeng tolek citik kan gitu kan. Nah, dengan seperti itu mereka pun punya konsep. Nah, iki yang dinamakan pecahan yang mana kayak gitu kan. Kesimpulan dari ini Bu sudah saya potong 4 Ibu kayak gitu kan. Nah, terus yang dinamakan dengan pecahan apa ini, kalau 4 ini satu kecil satu besar sudah dinamakan pecahan 1/4, 1/4 kan seperti itu. Tentunya timbul suatu pertanyaan yang seperti itu. Nah, kemudian sebagai fasilitator, sebagai seorang guru tentunya dengan pertanyaan ini misalnya dihadapkan pada yang tadi sama dengan yang tidak kan tentunya dibandingkan di depannya. Kalau seperti ini bagaimana yang lain kan seperti itu kesimpulannya. Nah, kalau misalnya begini kan anak-anak kita pun juga konsepnya akan juga berbeda ya. Nah, jadi sehingga untuk lebih realisasi kita yang dinamakan berdasarkan tadi anak-anak memotong yang jadi 4, ada yang sama ada yang tidak, itu bisa kita simpulkan yang namanya pecahannya seperti ini, jadi yang benar ini. Kalau misalnya kok ini dipotongnya berbeda, berarti ini bukan pecahan. Kalau yang sama ini ada pecahan, karena pecahan itu merupakan bagian benda yang dibagi menjadi bagian yang sama. Kalau benda itu dibagi menjadi bagian yang tidak sama, berarti itu bukan pecahan. Itu sehingga anak-anak itu mendapatkan konsep, oh jadi yang dinamakan pecahan ini seperti ini. Sudah. Oke, izin menjawab ulang. Makanya tadi saya ada konfirmasi Bapak dan Ibu. Ketika tadi tidak salah saya mau menyampaikan, kamu mau dapat yang kecil. Yang namanya pecahan itu ya dibagi sama. Tadi sudah saya sampaikan. Makanya dalam proses itu ada yang namanya konfirmasi ya, siswa tidak dibiarkan saja ketika itu ya udah dibiarkan ya juga tidak Bu Siti. Iya, makanya ya, oke. Kita sebagai fasilitator, sebagai guru kan sebagai pengajar. Yes, betul. Karena mungkin kebanyakan itu belum memahami, ya kan? Jadi kan untuk menyamakan persepsi ya kepada semua siswa dan seperti itu. Iya Bu, makanya di akhir ada yang namanya konfirmasi begitu. Terima kasih Bu, mungkin saya perlu belajar banyak ini dengan Bu Siti ini, masukan yang luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberi tanggapan silahkan begitu. Monggo. Monggo Bapak Ibu, ketika panjenengan diam padahal mau menyanggah atau mau menyetujui, tapi kok diem, ketika menyetujui sih nggak masalah ya, tapi kalau nggak menyetujui berarti secara tak lisankan ini Gusti mendengar. Dengan mendiamkan ketidakbenaran itu menjadi kesempatan untuk meluas. Kalau memang tidak setuju, misalkan ada sebuah ketidakbenaran kok dibiarkan, maka akan jadi meluas. Maksudnya membiarkan, misalkan saya yang berpendapat membiarkan saya dalam kesesatan istilahnya begitu. Monggo, jika memang ada yang tidak pas dengan pendapatnya, baik dari saya, dari Bu Yeni ataupun dari Bu Siti. Dan saya yakin pasti ada. Atau mungkin tak wajibkan berpendapat ini. Karena saya yakin memang maksudnya karena saya yakin memang pasti ada. Wah, saya pun juga ada kok, dengan pendapat saya sendiri pun saya juga ada gitu loh. Jadi ya, apa saya wajibkan untuk berpendapat? Monggo Bapak Ibu semuanya. Untuk kelompok tadi ada yang membawa tempe, ada yang membawa tahu. Saya mau tanya dulu sebelumnya, satu kelompok itu satu tempe saja atau tahu saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau konsep pengalaman saya, misalkan satu tahu dibagi 4, itu besarnya akan berbeda dengan tempe
betul sekali Bu. Nah saya bilang ini challenge Bu, Iya. saya tuh harus caranya, aduh, saya betul gini Bapak dan Ibu, saya tidak mau buat aksi nyata tetapi hanya tulisan saja tanpa saya praktekkan. Masa saya berbicara tapi ada faktanya tapi tidak ada buktinya, kan saya tidak mau. Terus saya nekati, saya bilang sama Bu, saya sudah cari punya ide lagi gitu. Saya aduh apa ya pakai itu yang namanya anak-anak itu hari Jumat kan memang waktunya agak sempit ya, jadinya ya wes lah, ayo bicaranya namanya bicaranya keluar dari zona nyaman. Betul Bapak dan Bu, saya tuh sampai bingung. Ada buktinya, bisa gawe tulisan, bisa gawe aduh. Itu kan memang kayak kita aksi nyata saya itu sama saja, saya mau disupervisi Bapak dan Bu, betul. Saya buat RPP-nya iya, buat soal evaluasi iya, asesmen diagnostik iya. Seperti itu. Jadi ya kalau memang ada miss ya memang saya akui iya, karena memang saking-sakingnya cari itu. Kadang memang kalau kita nggak fokus ya sudah begitu. Tapi terima kasih masukannya, memang betul harusnya saya menggunakan barang yang sama agar kita bisa membandingkan. Sanderalahnya ada tahu saya melekat kepada Ibu, melekat menceng gitu, jadi ya sudah. Tapi tidak apa-apa, biar anak-anak berproses, nanti kita dikonfirmasi di akhir begitu. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada tambahan? Apa sudah cukup? Kasih saya depan terus. Serta elaborasi ke anak-anak itu juga merupakan contoh bagi anak bahwa kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita. Mesti ini tahu mesti dibagi 4. Nah, gitu. Ini tahu mesti dibagi, ini tempe mesti dibagi 6. Itu mungkin akan bisa memberikan contoh kepada mereka dari sisi wataknya nggak boleh memaksakan kehendak gitu. Tapi ketika kita ya silakan dibagi anak-anaknya nggak dikasih contoh pasti semua maksudnya di bawah diagnostik awal ya nggak jalan. Wes silakan berkreasi sendiri, gambar sak karepmu. Wes kok ya nggak bisa kalau anak-anaknya pasif. Kalau anak-anaknya aktif bisa. Nah maka dari itu kalau saya kita mau ngecontohin dari awal, mapnya sudah dari awal, atau kita mau memunculkan masalah yang baru, sama seperti apa yang dikatakan Bu Siti tadi, mau dibentuk dalam pecahan yang bebas atau itu akan menimbulkan masalah yang baru. Lihat konteks siswanya itu. Kalau saya begitu, tetapi jangan sampai memunculkan satu konsep yang salah pada anak didik, jangan sampai mengungkap atau mentransfer pengetahuan yang salah kepada anak didik. Begitu kalau saya. Monggo Bu Ulia, Bu Wirlin, Bu Jumi, Bu Taufik, Bu Mun belum berpendapat. Monggo. Itu tadi saya memang agak sedikit juga ketika saya mendengar pecahan itu ya harus bagian yang sama gitu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi memang itu kalau yang namanya pecahan itu tidak harus sama. Kalau dari saya, kalau pengetahuan saya juga pecahan itu tidak harus sama. Seperti misalkan ada piring yang pecah atau gelas yang pecah itu kan ketika piring yang pecah itu pecah, itu kan nggak mungkin dia itu pecahnya itu ukurannya sama semuanya gitu kan. Nah tapi sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas, karena kita ini membahas tentang membandingkan pecahan dengan penyebut sama, berarti sudah tepat tadi ya, misalkan ada 2 tahu sama-sama dibagi 4, berarti kan yang dibandingkan nanti antara 1/4 dengan 2/4, 3/4 dan sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya itu sudah sesuai, sudah betul. Tapi untuk pecahan, jika pecahan itu harus bagian yang sama, itu secara umum mungkin